Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Alvinain dengan NIM 2017-53002. Saya akan mempresentasikan tugas kecerdasan buatan dengan judul Sistem Pakar Jenis Ikan Budidaya Air Tawar berbasis web menggunakan metode forward chaining. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga intelijensi artifisial atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Sistem pakar merupakan salah satu cabang dari AI, Artificial Intelligence, yang membuat penggunaan secara luas knowledge yang khusus untuk penyelesaian masalah tingkat manusia yang pakar. Seorang pakar adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, yaitu pakar yang mempunyai knowledge atau kemampuan khusus yang orang lain tidak mengetahui atau mampu dalam bidang yang dimilikinya. Ketika sistem pakar dikembangkan pertama kali sekitar tahun 70-an, sistem pakar hanya berisi knowledge yang eksklusif. Namun demikian, sekarang ini istilah sistem pakar sudah digunakan untuk berbagai macam sistem yang menggunakan teknologi sistem pakar itu. Teknologi sistem pakar ini meliputi bahasa sistem pakar, program, dan perangkat keras yang dirancang untuk membantu pengembangan pembuatan sistem pakar. Di Indonesia sendiri, yang merupakan negara yang memiliki banyak pulau sehingga dijuluki negara maritim. Dalam hal ini, sumber daya yang dimiliki oleh negara sangatlah beragam, salah satunya di bidang pertanian dan perikanan. Pada saat ini, industri perikanan mengalami kemajuan yang sangat pesat, ditandai dengan mulai banyaknya minat masyarakat yang mulai mengembangkan budidaya ikan, baik ikan air tawar maupun ikan air asin. Dengan dibuatnya sistem pakar jenis ikan budidaya air tawar berbasis web akan memudahkan pembudidaya ikan air tawar. Forward chaining. Forward chaining adalah metode pelacakan yang diawali dengan informasi atau fakta dan proses mencocokkan kaidah berlanjut hingga menemukan kesimpulan. Dalam forward chaining, kaidah interpreter mencocokkan fakta atau statement dalam pangkalan data situasi yang dinyatakan dalam sebelah kiri atau kaidah if. Bila fakta yang ada dalam pangkalan data itu sesuai dengan kaidah if, maka kaidah itu distimulasi. Menurut Suparman 1991. Ini adalah gambaran forward chaining. Terangan A, B sampai F adalah kondisi atau gejala, sedangkan G adalah hasil diagnosa, dan yang terakhir C tool saja adalah aturan. Selanjutnya representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan yang digunakan dalam perancangan sistem pakar budidaya ikan air tawar ini adalah tabel keputusan. Ini adalah tabel kode ikan. Kode ikannya di sini ada IKN 01 sampai IKN 11. IKN 01 adalah ikan nila, IKN 02 gurame, IKN 03 lele, IKN 04 tawes, IKN 05 ikan mas,
IKN 06 patin, IKN 07 dengkelah, IKN 08 bawal air tawar, IKN 09 bending air tawar, IKN 10 belut, dan yang terakhir IKN 11 setelah menjahit. Kode indikasi. Kode indikasi di sini ada IND 01 sama dengan jenis air payo. IND 02 adalah air tenang sirkulasi kurang. IND 03 tempat budidaya terletak di daerah dataran tinggi. IND 04 air budidaya keruh. IND 05 kolam budidaya berukuran kurang 100 meter. IND 06 kolam lumpur. Dan untuk tabel keputusannya, untuk kode ikan 01 itu jika kode indikasinya IND 01 ya, IND 02 ya, IND 03 tidak, IND 04 ya, IND 05 ya, IND 06 tidak, maka yang cocok adalah kode ikan 01 untuk budidaya ikannya. Untuk kode ikan IKN 02 kondisinya, kode indikasinya IND 01 tidak, IND 02 ya, IND 03 tidak, IND 04 ya, IND 05 tidak, IND 06 tidak. Maka yang cocok untuk budidaya adalah dengan kode ikan IKN 02. Dan untuk kode IKN 03 kode indikasinya harus IND 01 tidak, IND 02 ya, IND 03 tidak, IND 04 ya, IND 05 ya, dan IND 06 tidak. Maka yang cocok untuk budidaya adalah dengan ikan dengan kode IKN 03. Dan jika kondisinya IND 01 ya, IND 02 ya, IND 03 tidak, IND 04 ya, IND 05 tidak, IND 06 tidak, maka yang cocok adalah dengan kode IKN 04 dan seterusnya. Teknik pengujian data. Rule 1. If jenis air payo, jika airnya payo, N air tenang sirkulasi kurang, dan air tenang dan sirkulasinya kurang, N air keruh dan airnya keruh, N kolam berukuran kurang dari 100 meter dan kolam berukuran kurang dari 100 meter, then nila. Maka yang cocok untuk kondisi tersebut adalah ikan nila. Untuk rule 2, aturan kedua, if jika air tenang sirkulasi kurang, N dan air keruh, then gurame, maka ikan yang cocok untuk kondisi tersebut adalah gurame. Rule 3, jika jika air tenang sirkulasi kurang, N tempat budidaya terletak di dataran tinggi, N air keruh, N kolam berukuran kurang dari 100 meter, then lele atau patin, maka ikan yang cocok untuk kondisi tersebut adalah ikan lele atau patin, dan seterusnya untuk rule selanjutnya.
ini juga sama. Ini adalah KN01, ini adalah kode ikannya, dan ini IND01 ini adalah kondisinya, kode untuk kondisinya. Dan ini adalah kode untuk jenis-jenis ikan. Ini adalah kode-kode untuk jenis-jenis kondisinya. Selanjutnya kita akan ke aplikasinya. Yang pertama kita nyalakan SAM, kita buka SAM, kita start Apache, kemudian MySQL. Kita start, nah, kalau sudah hijau ini artinya sudah aktif. Kita buka web browsernya. Buka web browsernya, kita ketikkan localhost, kita panggil nama foldernya, sama ini. Oke, ini untuk aplikasinya, sistem pakan budidaya ikan air tawar. Pertanyaannya, apakah air payo atau antara asin dan tawar? Ya, kita berikan ya. Apakah air tenang sirkulasinya kurang? Klik ya. Apakah tempat budidaya terletak di daerah dataran tinggi? Nah, tidak. Apakah air budidaya bersifat keruh? Kita klik ya. Kolam budidaya berukuran kurang dari 100 meter. Kita klik ya. Nah, ini sudah muncul keputusannya. Ikan yang cocok di budidaya adalah ikan nila. Kita reset. Apakah air payo? Kita ulang kembali ya. Kita klik ya. Nah, ikan yang cocok di budidaya adalah ikan bawal air tawar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.